Pemirsa, apa antisipasi agar penyebaran di pasar tidak meluas? Kita sudah bersama rekan kami Yosefina Damaris di Pasar Rawasari Jakarta Pusat dan Syahiat Supriyatna di Pasar Cilengsi Bogor. Kita ke Yosefina terlebih dahulu. Yosi, kini Pasar Rawasari ditutup, masih adakah pedagang yang nekat nakal untuk berjualan? Danish, kami lihat kondisi di Pasar Rawasari saat ini tampak sepi, tidak ada aktivitas jual beli yang berlangsung, tapi penjagaan terus dilakukan. Ada dari pihak keamanan pasar dibantu oleh petugas Satpol PP untuk memastikan tidak ada lagi pedagang yang nekat berjualan di Pasar Rawasari ini. Ini hari kedua setelah Pasar Rawasari ditutup, setelah kemarin dari Satpol PP secara mendadak melakukan pembubaran aktivitas jual beli yang berlangsung di sini dikarenakan adanya penambahan 12 kasus positif COVID-19 yang ditemukan di Pasar Rawasari ini. Jadi pada tanggal 5 dan 6 Juni 2020 kemarin ada tes swab yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih. Masing-masing ditemukan satu pedagang yang positif COVID-19. Kemudian pada tanggal 8 Juni 2020 dilakukan tes swab lanjutan dan ditemukan 12 kasus baru positif COVID-19 dan totalnya ada 14 kasus positif COVID-19 yang seluruhnya setelah kami konfirmasi ini adalah pedagang di Pasar Rawasari ini maksud kami. Dan sebagian besar termasuk dalam kategori orang tanpa gejala, artinya meski positif COVID-19 tapi tidak ada gejala yang ditunjukkan baru setelah dilakukan tes swab ditemukan hasilnya positif COVID-19 sehingga sebagian besar memilih untuk melakukan karantina sendiri ataupun isolasi secara mandiri di rumah mereka masing-masing. Sementara itu Danis, untuk Pasar Rawasari ini sendiri rencananya akan tutup selama 3 hari hingga 14 Juni 2020 dan selama penutupan akan dilakukan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh. Rencananya untuk hari ini akan berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat oleh pemadam kebakaran, tujuannya untuk mensterilisasi sehingga bisa siap beroperasi pada 14 Juni 2020 mendatang. Sementara itu dari masyarakat, baik itu pedagang dan juga pembeli diimbau untuk tidak mendatangi pasar ini sementara waktu dan untuk pembeli, untuk masyarakat, untuk yang memenuhi kebutuhan pokok mereka bisa sebagai alternatif bisa mendatangi Pasar Cempaka Putih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Danish. Baik, terima kasih Yosefina Damaris melaporkan situasi terkini langsung dari Pasar Rawasari Jakarta Pusat. Kita beralih ke rekan Syahiat Sumirat di Pasar Cilengsi. Syahiat, apakah saat ini pasar masih beroperasi setelah upaya penolakan rapid test yang dilakukan oleh pedagang di sana? Iya, Danis, seperti tadi saya telah pantau sendiri bahwasanya di Pasar Cilengsi ini aktivitas berjalan sesuai dengan biasanya dan kondusif. Terlihat juga tadi di depan pasar juga sejumlah pengelola pasar melakukan penyemprotan dan pengecekan suhu dan tempat tadi terlihat ada beberapa warga yang ingin berbelanja di Pasar Cilengsi diputar balik karena tidak menggunakan masker begitu, Dani. Baik. Apakah saat ini Anda sudah mengetahui alasan mengapa banyak dari para pedagang di sana ini menolak untuk menjalani rapid test sementara di sana juga termasuk ke dalam lingkup zona merah? Cahaya. Iya, informasi yang saya dapatkan dari salah satu pedagang dan ketua paguyuban pedagang Pasar Cilengsi sendiri menyebutkan bahwasanya ada beberapa kejanggalan yang dirasa oleh mereka. Salah satunya dengan pada saat rapid test pertama dan itu tidak ada yang para korban setelah mereka menelusuri kebenaran dari yang dinyatakan reaktif, ternyata salah seorang rekannya mereka ada di pasar. Menurut informasi yang beredar, korban-korban ini yang dinyatakan reaktif dibawa oleh gugus COVID, namun pada kenyataannya sejumlah orang yang dinyatakan reaktif itu tetap ada di Pasar Cilengsi. Nah, dari situ mereka mungkin setelah berita yang beredar bahwasanya ada yang positif, mereka dikucilkan begitu di wilayah rumah mereka dan omset mereka juga turun 50 sampai 60%. Itu salah satu penyebab mereka menolak untuk diadakan rapid dan swab test. Namun tapi tadi saya mendapatkan informasi juga dari Pak Zainal Camat Cilengsi mengatakan bahwasanya rapid test akan tetap dijalankan. Jika dari pedagang sendiri menolak maka akan
menunggu dari keputusan dari Bupati yang jika mereka masih menolak untuk rapid test akan ditutup kembali pasar Cilengsi tersebut. Begitu, Danis. Baik, terima kasih rekan Cahyat Supriyatna melaporkan langsung dari Pasar Cilengsi, dan sebelumnya ada rekan Yosefina Damaris langsung dari Pasar Rawasari Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.